Nazar apa waktu itu? Jogging dari tempat base camp Pelada Jawa Tengah kan sampai rumah. Jaraknya? 63 kurang lebih. 63 kilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ketemu lagi hari ini di Line Talk sama saya Ben Kasyafani. Sebelum kita memulai, kita sudah lama tidak bersuah di Line Talk. Kita tim produksi dari Line Talk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir batin, mohon maaf kalau misalnya kita punya kesalahan-kesalahan yang disengaja atau tidak disengaja. Senang sekali habis libur lebaran, cukup berjarak dari video terakhir, tapi hari ini saya kembali menemani Liners untuk bisa menyaksikan sebuah video di mana Line Talk adalah tempat kita akan ngobrol-ngobrol sama tokoh-tokoh, sama sosok-sosok yang inspiratif, yang bisa mengajarkan, bisa memberikan inspirasi ke kita bagaimana menjalani hidup, bagaimana mendapatkan sebuah prestasi. Dan hari ini bicara soal prestasi, tidak lain yang paling hangat prestasi itu didapatkan dari atlet. Bahkan bendera kita atau bendera negara itu bisa berkibar di negara lain, itu hanya karena ada dua hal katanya. Satu karena delegasi, yang kedua karena atlet yang bertanding, apalagi atlet yang menang, mendapatkan emas, bendera kita naik, lagu Indonesia Raya dikumandangkan, dan itu tidak lain hanya karena seorang atlet. Dan sekarang kita akan kedatangan seorang atlet yang baru saja mendapatkan medali emas SEA Games 2023 Kamboja dari cabang silat, lebih tepatnya silat A ya, kelas A. Ini dia ada Khairuddin Mustaqim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bener ya? Kelasnya bener ya? Ya, main di kelas A. Kelas Putra. A. Kelas A Putra. Jaketnya masih dipakai, medali emasnya juga masih dipakai. Ini langsung dari airport ya? Dari Kamboja ke sini? Transit dulu tadi di Padepokan. Ini kita bikin video hari Selasa, tanggal 17 ya hari ini ya, 17 Mei. Berarti kemarin sampai di Jakarta dari Kamboja, hari apa tuh? Malam Kamis. Kemarin di Kamboja berapa hari jadi total tuh? Kamboja 10 hari mas. Jadi berangkat tanggal 3, pulang tanggal 11. Oh, ada itu memang persiapan sampai nanti bertanding memang serapat itu? Atau mungkin biasanya datangnya dari awal-awal lagi? Untuk persiapan untuk SEA Games kemarin sih 8 bulan loh. 8 bulan tapi di sini pelatnasnya? Di Padepokan Taman Mini. Nah biasanya kalau misalkan nih ngomongin sedikit lebih detail lagi nih, kalau sepak bola biasanya mau tanding di negara mana untuk menghitung cuaca datang kayak seminggu sebelumnya. Kalau silat tuh nggak ada gitu ya? Kalau silat sendiri nggak ada, adaptasi kan cuma tanggal 3 berangkat, pencak silat tanding tanggal 6. Ya. Jadi 4-5 itu penyesuaian cuaca dan di lingkungan di sana. Akomodasi di sana gitu ya. Kayak apa Kamboja? Kita belum pernah nih ke Kamboja nih. Untuk Kamboja sendiri kemarin SEA Games berlangsung di Phnom Penh ya. Phnom Penh. Kayak apa kotanya? Phnom Penh. Kotanya panas juga mas. Panas. Terus yang ditempati atlet-atlet itu baru selesai jadi. Oh, bangunan buat fasilitasnya emang baru jadi. Jadi masih banyak minor-minornya nih ya. Masih banyak, lantainya juga masih berdebu juga. Soalnya baru ya. Oke, itu penting gak sih? Ini sedikit aja nih. Sebagai seorang atlet tuh kan yang patut dijaga selain kondisi fisik, kondisi mental kan. Ya. Nah, kondisi-kondisi kayak gitu pada saat penyesuaian tuh mengganggu gak sih? Kalau menurut saya sendiri ya, atlet di mana itu kita berada, ya udah kita harus cepat penyesuaian. Walaupun tidak seperti ekspektasi yang kita bayangkan kan, kita harus siap gimana pun keadaannya. Yang penting tetap merah putih berkibar nantinya. Oh oke. Jadi memang kalau pas mau berangkat itu di kepala sudah ditanamkan nih kondisi bisa jadi bener-bener terburuk nih. Maksud terburuk tuh tempatnya nggak enak, ininya nggak enak, kayak gitu mental berangkatnya. Sebelum kemarin kan ada kiriman video dari pelatih, hanya udah dikasih tahu bahwa keadaannya di Phnom Penh panas sampai 40 lah, 40 derajat, harus menyesuaikan besok. Dan keadaan asramanya, lingkungannya seperti ini, siap-siap masker aja gitu kan. Ya udah kita siap-siap semuanya sampai sana. Ya nggak kaget lah mas, udah dikasih tahu sebelumnya kan panas gitu. Ya, gitu. Kalau makanan, kan beda kultur, makanan
juga beda dong. Tahu tuh nggak cocok begitu mau tanding mules lagi. Kalau makanan nasi sama, terus kita cuma bawa rendang aja. Oh bawa standar. Standar. Enak juga pesilat ya. Makanannya enak-enak Pak ya. Rendang boleh. Rendang boleh, Mas. Rendang boleh. Ya kan daging kan. Ya daging. Dan kayaknya body build muscle-nya nggak kayak fighter UFC gitu enggak kan ya. Harus agak ringan gitu kan karena speed kan. Atlet juga sama seperti manusia yang lain. Pasti dong. Jadi cuma bedanya asupan makanannya harus terpenuhi karena kita kan di pressure buat olahraga yang keras sih. Iya sih. Coba cek Cristiano Ronaldo pernah makan rendang nggak? Beda karena body build muscle-nya beda. Tapi kalau rendang kan emang ya paling bumbunya aja. Tapi kalau daging kan kita membutuhkan protein katain. Oke. Nanti kita banyak cerita mengenai di Kamboja seperti apa. Cuman Mas Mustaqim sekarang usia 22 tahun, sangat muda sekali. Total medali sudah berapa, Mas? Total medali yang di multi event SEA Games Filipina, Vietnam dan baru-baru kemarin itu. Iya. Jadi 3 kali SEA Games sama PON di Papua kemarin. Wah, cukup banyak juga ya. Dan ini sebenarnya medali emas pertama karena SEA Games 2 kali kemarin tuh perak-perak ya. Iya, Mas. Ini SEA Games pertama kali setelah 3 kali ikut SEA Games. Wah, gila rasanya. Coba pas saya nonton tuh waktu final kemarin lawan Filipina tuh. Iya. Rasanya kayak apa akhirnya? Ini kan kayak perjuangan 8 bulan pelatnas nih. Iya. Kayak apa sih rasanya 8 bulan kerja keras untuk 30 menit pertandingan akhirnya terjadi gitu. Sebelumnya mau menghadapi final itu kan juga mikir. Saya mikirnya gitu. Persiapan saya udah 8 bulan, udah persiapkan dengan semaksimal mungkin, tinggal 1 langkah lagi menjadi juara. Terus masa mau berakhir di sini sampai finalis saja nggak mendapatkan juara gitu kan. Ya udah, walaupun rasa gugup juga pasti ada lah, Mas, manusia kan gugup, grogi, tapi semua harus cepat dihilangkan. Bismillah aja, la haula wala quwata illa billah, pasrah. Yang penting udah berusaha, nanti semaksimal mungkin. Dan waktu babak pertama pun saya masih ketinggalan. Ketinggalan awalnya, ya. Lumayan jauh lagi. Minus lah. Minus saya, Mas, ya. Tapi 7 minus 5. 3 minus 3 ya? Iya, minus 3. Sebenarnya seperti kan masih ada sisa waktu cukup lumayan banyak. Saya kejar, alhamdulillah terbalik lagi di babak 1. Iya. Sebenarnya ada satu pivotal nih, jadi cerita lebih detail pertandingan final. Nanti mungkin teman-teman nanti cari sendiri, Putra mungkin juga tim produksi ditampilin sedikit lah pertandingan finalnya ketemu Filipina seperti apa. Tapi ada satu momen yang waktu final itu cukup pivotal ya. Dia sempat kena pengurangan poin 5 kan waktu itu. Iya. Kondisi lagi 21-20. Iya, benar. Mas Mustaqim 21, dia 20. Habis itu dia ngelakuin sesuatu, kena potongan poin 5 ya. Mukul ya. Mukul. 2 kali jatuh Mas Mustaqim tuh sampai ngerang-ngerang kesakitan. Iya. Waktu pertama itu pukulannya kena muka, Mas. Iya, kena muka. Tapi di bagian apa ini dari pihak apa? Panitia apa aja? Panitia yang maksudnya bagian VAR-nya. Ya, VAR-nya itu bukan pelanggaran. Oh, oke. Oke, terus keduanya mukul lagi, kena muka bagiannya. Terus bagian VAR-nya ya emang itu pelanggaran. Akhirnya terus dia kena pengurangan 5 kan. Iya. Kan kena muka itu, mukul muka itu termasuk pelanggaran berat, Mas. Nggak boleh. Oh, oke. Iya. Pengurangannya selalu 5 poin. Kalau teguran pertama itu 5. Dia melakukan kesalahan lagi, Bisa lebih. langsung di peringatan 2 potong 10, Mas. Jauh ya. Yang ketiganya baru di Diskualifikasi. Oh, cukup berat ya. Iya. Mukul muka tuh ya. Mukul muka. Akhirnya setelah berjarak 5 poin itu kayaknya abis itu langsung take off tuh, jauh. Iya. Bahkan skor akhirnya jauh, 43. 24. Awalnya. Gak boleh mukul muka. Gak pernah gemes, Mas ya? Kan gak semua fighter mukanya baik-baik kayak Mas Mustaqim gini kan. Yang mukanya songong-songong kayak gini-gini kan juga banyak tuh. Kayak gini, udah. Mukanya gini gitu kan. Gemes kan pasti aja gemes ya, Mas. Tapi kan kita olahraganya prestasi kan. Oh iya. Otomatis kan kita nyari kemenangan, bukan nyari itu ya. Nyari ribut ya. Nyari ribut. Walaupun ada lah ya. Walaupun ada. Oke, kita sekarang mundur lagi way back ke belakang. Di usia 22 tahun sudah mencintai olahraga pencaksilat. Masih ingat pertama kalinya kenal dengan pencaksilat dan kenapa
jatuh cinta dengan pencak silat tuh kayak gimana Mas? Ya, dulu awal mulai ikut pencak silat perguruan Mas. Saya ikut perguruan itu perguruan Persinas Asad itu kelas 5 SD. Dulu saya dilatih sama pelatih saya itu yang pertama kali mengajarin teknik pukulan tendangan itu dulu Mas Udin sama Mas Wahid. Nah, dulu dan jarak dari rumah ke tempat latihan itu dulu saya bersepeda Mas, sepeda ontel. Dulu saya 5 teman 5 kawan dulu. Tapi nggak tahu sekarang udah jalannya beda-beda. Ada yang jadi polisi, tentara, mau balik. Nah, masih tapi yang aktif saya sendiri masihan. Dari kelas 5 kita latihan jalan sepeda berlima dari 5 SD. Kan latihannya setiap minggu. Minggu kan nggak ada pengajian capek-capek kan. Waktu minggu kita kumpul di sini nanti berangkat bareng-bareng ya. Jam 2 berangkat. Soalnya latihannya jam 3 sholat asar di tempat gitu. Kita kalau lewat jalur jalur yang bagus, dalam arti jalur yang bagus itu Aspal lah. Aspal ya Mas ya. Membutuhkan waktu yang lama Mas, 40 menit. Soalnya ngalang gitu kan. Tapi kalau kita lewat jalur yang kebon-kebon lebih cepat. Lebih cepat. Kita memangkas waktu setengah sendiri 20 menit udah sampai lah. Akhirnya kita lewat jalur situ mesti kebun pisang apa segala macam. Terkendalanya waktu ketika hujan Mas. Becek. Pasti bawa ranting pohon buat nyungket itu tanahnya kan kalau masuk ke sepeda nggak bisa di ayun kan. Nah itu kadang dibopong kan kalau saking nggak bisa dituntun. Terus kita melewati sungai kecil itu kadang sebelum berangkat itu kita mandi dulu ya, sepedanya dilangi sih kotor-kotorannya kan, baru kita sampai ke tempat latihan gitu, latihan sholat gitu setiap minggu tuh. Setiap minggu waktu kelas 5 itu sampai kelas 6. Jarak cukup jauh tapi? Cukup jauh Mas, sekitar 15 kiloan lah. Astagfirullahaladzim, jauh lah 15 kilo ya kelas umur 12 tahun ya. Naik sepeda ya? Sepeda. Kenapa sejauh itu ya? Apa emang cuman ada di situ tempat latihannya? Emang di daerahnya di situ Mas tempat latihannya. Oh oke. Sorry, kalau ini barengan sama teman-teman satu pengajian kan berarti kan? Satu pengajian akhirnya berangkat bareng nih. Awalnya belajar itu karena emang suka atau karena harus atau buat bela diri atau apa yang bikin itu kan motivasinya cukup tinggi tuh. Motivasi tiap minggu 15 kilo cuma sepeda buat bela diri aja Mas. Tapi emang suka, emang seneng bela diri gitu aja. Kayak apa waktu latihan umur 12 tahun itu pertama kali bersentuhan dengan perguruan silat ini? Otomatis dulu seneng soalnya ketika kita datang tempat latihan kan banyak teman kita. Wah, dari daerah mana sampai situ lah. Bercanda pun bercanda silat Mas. Pukul-pukulan kan ya namanya anak kecil kan di situ. Terus seneng lah. Pokoknya seneng latihan bareng gitu. Kayak apa latihannya? Ya cuma nendang pecing bet sama jurus-jurus pukulan, tendangan gitu. Iya anak seumur itu kan seneng aja kan. Seneng kalau berasa jago lah gitu ya. Tapi saat itu udah pernah menyangka belum kalau silat itu dari sekarang jadi jalan hidupnya lah di usia 22 tahun ini? Belum menyangka Mas. Saya menyangka itu saya fokus dengan karir saya bahwasanya belajar Persinas pencak silat itu kedepannya bakal jadi atlet yang hebat. Itu ketika kelas 2 SMP. Cukup jauh ya Pak? Berarti 3 tahun dari pertama kali 4 tahun latihan ya? Pertama kali kenal itu kan tendangan itu kan 3 tahun. Dari 2014 itu kelas 2 SMP. Itu saya baru tahu bahwasanya latihan Persinas pencak silat itu dipertandingkan dan bisa dapat prestasi. Ini bisa jadi karir nih. Ya karir. Pertama kali saya ikut kejuaraan di daerah itu, alhamdulillah juara Mas. Pertama kali juara. Itu pun sampai Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah di situ